Ketika kita bercerita tentang kematian, maka pada dasarnya itu berkaitan ketetapan Allah. Bukan karena obat tak manjur, bukan karena dokter kurang ahli, bukan karena kurang pelayanan medis, tapi hakikat kenapa kematian datang. Karena di momen itu telah tiba ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ketetapan ajal itu telah tiba, maka tak ada yang dapat memajukan, apalagi dapat mengundurkannya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa ssalatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode yang lalu, episode 82, telah kita awali membahas nama Allah Al-Muhyi, Tuhan yang Maha Menghidupkan. Maka di episode kali ini, episode 83, kita melanjutkan membahas nama Allah lainnya, Al-Mumit, Tuhan yang Maha Mematikan. Tentunya, menghidupkan dan mematikan ini adalah hak prerogatif Allah. Karenanya, bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mematikan? Di sini bisa kita artikan dalam beberapa arti. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha menakdirkan kematian untuk semua makhluknya. Untuk itu, kematian itu adalah ketetapan Allah. Banyak orang mengaitkan kematian dengan sebab. Dia meninggal karena sakit, dia meninggal karena tabrakan. Tapi pada hakikatnya, sebab-sebab itu bukanlah hakikat. Apa yang menjadi penyebab kenapa dia meninggal? Karena Allah sudah tetapkan kadar dan ajalnya hanya sampai pada saat itu juga. Untuk itu, perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dalam menyikapi kematian sangatlah kontras. Bagi orang kafir, mereka memandang kematian itu musibah dan bencana besar. Dan tak jarang orang begitu takut ketika berada di momen menjelang detik-detik akan kembali kepada Allah. Sebaliknya, mukmin yang sadar kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan, tapi sebaliknya kematian adalah gerbang menuju kehidupan baru yang abadi dan lebih baik. Maka tak jarang orang yang beriman justru menyambut kematian dengan ketawakalan kepada Allah, betul-betul berserah diri kepadanya dan bersiap menerima takdir baik yang Allah siapkan untuknya. Ini makna Al-Mumit, Allah Tuhan yang Maha menakdirkan kematian. Untuk itu tak jarang ketika kita bercerita tentang kematian, maka pada dasarnya itu berkaitan ketetapan Allah. Bukan karena obat tak manjur, bukan karena dokter kurang ahli, bukan karena kurang pelayanan medis, tapi hakikat kenapa kematian datang. Karena di momen itu telah tiba ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ketetapan ajal itu telah tiba,
maka tak ada yang dapat memajukan apalagi dapat mengundurkannya. Para pemirsa, Al-Mumit juga berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mematikan para penguasa dan diktator yang banyak menzalimi rakyatnya sebagai wujud kasih sayangnya kepada para hamba yang teraniaya dan dizalimi. Tak jarang seorang diuji Allah keimanannya hidup di zaman di mana ada penguasa yang begitu tiran. Semua hak-hak orang diambilnya. Kadang-kadang yang dimiliki oleh orang-orang lemah cuma doa. Ya Allah, lepaskanlah kami dari ujian ini. Dan tak jarang bagaimana para tiran yang begitu arogan dan sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhiri kehidupannya lewat peristiwa yang begitu menghinakan, yang kemudian dengannya dia meninggal dunia. Nah, meninggalnya orang-orang yang banyak menganiaya orang lain ini adalah wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang terzalimi dan banyak teraniaya. Untuk itu, disinilah ketika kita mengingat nama Allah Al-Mumit, tetap hati ini harus optimis. Tidak ada penguasa kecuali pasti akan berakhir kekuasaannya. Kenapa? Penguasa yang mutlak dan hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, Al-Mumit juga berarti Allah sebagai Tuhan yang maha menghilangkan segala potensi panca indera pada manusia. Kadang-kadang orang itu disebut mati, walaupun dia belum mati, ketika satu persatu panca inderanya tidak lagi dapat berfungsi. Mata tak bisa melihat, ya, lidah tak bisa merasa, ya, telinga juga tak bisa mendengar. Satu persatu panca indera yang dengannya manusia bisa berinteraksi dengan sesama itu dihilangkan Allah. Makanya tak jarang dikisahkan ketika Maryam di momen paling berat dalam hidupnya akan bersalin dan melahirkan sosok Isa sebagai wujud kemukjizatan Allah. Ketika itu Maryam, saking beratnya dia menghadapi momen itu, Maryam berkata, "Ya laitani mitu qabla hadza." Ya Allah, kenapa aku gak mati aja sebelum ini? Para hadirin, termasuk mati juga dikaitkan dengan satu kondisi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan segala potensi intelektualitas yang ada pada seorang. Jadi kematian itu identik dengan kebodohan. Orang yang bodoh seperti orang yang mati sebelum ajalnya. Karena hidupnya tak bisa membawa kebaikan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Untuk itu Imam Syafi'i sampai membuat sebuah syair. Siapa yang tak pernah merasakan indahnya menuntut ilmu, maka bertakbirlah 4 kali untuk orang yang bersangkutan, tanda dia mati sebelum ajalnya. Para pemirsa, untuk itu apa konsekuensi nama Al-Mumit dalam kehidupan kita? Banyak sebab mungkin jadi penyebab kematian, tapi penentu dan yang menciptakan kematian itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam proses kematian Allah buat ada sebab dan akibat, dan yang diberikan Allah tanggung jawab untuk mencabut nyawa adalah malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Katakan Muhammad, ya, datang malaikat maut yang mencabut nyawa kalian. Tetapi malaikat maut tanpa izin Allah tak bisa berbuat apa-apa. Inilah hakikat kematian. Untuk itu, apa yang menjadi konsekuensi bagi kita dalam konteks nama Al-Mumit ini? Kita harus ingat, sebaik-baiknya pengingat apa tujuan hidup adalah kematian itu sendiri. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat wa musyattitil
jama'at wa mufarriqil ahbab. Perbanyaklah mengingat kematian yang menghilangkan kenikmatan, yang memecah belah kelompok dan memisahkan orang yang mencintai dari mereka yang dicintainya. Jadi kematian itu bisa menjadikan orang sadar di mana posisinya, apa yang harus dia buat. Karenanya semakin banyak kita mengingat nama Allah Al-Mumit, ini tanda kita ini manusia cerdas. Kenapa? Orang cerdas, kata Rasul, adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan berpikir untuk kehidupan setelah kematiannya. Sebaliknya, orang yang tak mampu adalah orang yang membiarkan dirinya dikontrol oleh nafsunya, sedangkan dia hanya berandai-andai dan panjang angan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ikhtiar dan usaha maksimal. Para pemirsa, inilah Al-Mumit, mengingat mumit, mengingat kematian. Mengingat kematian menjadikan kita akan memanfaatkan tiap detik dari hidup kita untuk hal-hal yang positif. Karena ketika ajal dan kematian datang, kita tak bisa meminta untuk ditunda, sebagaimana kita tak mampu untuk meminta agar dapat dikembalikan ke dunia. Demikian nama Al-Mumit dan konsekuensinya terhadap sikap dan perilaku kita. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.